العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Surat Muhammad ayat 20 juz 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا أي طلبا للجهاد لولا هلا نزلت سورة
fiha dzikrul jihadi fa idza unzilat suratum muhkamatun ay lam yunsakh minha syai'un wa dzukira fiha al-qitalu ay talabuhu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun ay syakkun wa humul munafiquna yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi alaihi minal mauti khaufan minhu wa karahiyatan lahu ay fahum yakhafuna minal qitali wa yakrahunahu fa aula lahum wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina kabeh talaban krana nyuwun krana nyubrih krana golek nyuwun lil jihadi maring jihad laula halla mbok iya nuzilat den turunaken apa suratun surat fiha iku ing dalam surat zikrul jihadi utawi sebutan jihad faida unzilat maka tatkalane den turunaken apa suratun surat muhkamatun kang muhkamah kang kokoh ai tegese lam yunsakh ora den mansuh ora den hapus ora den ganti ora diganti ora dihapus ora dimansuh minha saking surat muhkamah apa syai'un suwiji-wiji wa dzukira lan den sebut fiha ing dalam suratun muhkamah apa al-qitalu perang ai talabuhu tegese penyuwune perang oleh nyubrih perang oleh golek perang oleh nyuwun perang. Talab itu bisa mencari bisa meminta. Talabul ilmi mencari ilmu. Talabtu minkal qirtas aku meminta kertas kepadamu. Talabtu minka al-qirtasa bukan talabtu laka. Talaba itu min. Kalau bahasa Indonesianya aku meminta kepadamu. Talabtu minka bahasa Arabnya bukan talabtu laka. Nah, ini orang-orang yang beriman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan surat ayat yang menyuruh jihad. Karena mereka merindukan jihad, merindukan peperangan. Dan jihad ini disebutkan oleh para ulama, oleh para mufassirun, la tunsakhu ayatun fiha dzikrul jihad. Tidak ada ayat yang menyebutkan jihad itu dimansuh, dihapus hukumnya, tidak ada. Dan yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu adalah ayat-ayat jihad. Maka mereka kalau menemukan ada buku jihad di rumah seseorang dianggapnya teroris. Orang yang baik-baik tidak meledakkan bom, tidak merakit bom, tidak ada kaitannya dengan pembuat bom, karena di rumahnya ada buku jihad dianggap teroris. Dianggap orang beraliran ISIS, dianggap radikal dan seterusnya. Padahal kalau kamu membaca kitab fikih
semuanya di dalamnya ada babul jihad. Kamu buka kitab kamu fikih, kitab apa? Semuanya ada sebutan jihad, kecuali Safinah, karena Safinatun Najah itu dasar. Kitab Safinah itu ditulis oleh siapa itu? Syekh Salim Al-Hadrami ya. Kalau tidak salah, itu sampai akhir bab puasa. Kemudian oleh Al-Imam Nawawi Banten, Muhammad Nawawi Banten, yang tinggal di Mekah itu, yang meninggalnya juga di Mekah, karangannya banyak, itu ditambah dengan Kitabul Hajj, kitab haji, sehingga bab ibadah lengkap. Kalau kitab yang besar-besar, kitab fikih yang lain, babul jihad ada. Di Tadhib kalau tidak salah juga ada Kitabul Jihad. Memang jihad ini bagian dari syariat Islam. Kata Nabi SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berlanjut sampai hari kiamat. Nah, orang sekarang kalau ada orang bicara jihad, dianggapnya langsung meledakkan bom di depan toko, depan hotel. Bukan itu jihad. Jihad itu kalau musuhnya jelas, siapa yang harus diperangi, itu diperangi. Jangan musuh masuk tidur saja. Nah, tidur saja Abu Regut. Abu Regut. Nah, tidak, kalau ada musuh masuk ke satu negara, ke satu daerah, maka masyarakatnya wajib keluar. Kalau jauh fardu kifayah. Kalau sudah masuk daerahnya sendiri dekat fardu ain. Laki-laki semua harus keluar. Pada awal-awal Islam dulu, perempuan juga ikut keluar. Tapi setelah itu, perempuan tidak harus keluar. Pada awal-awalnya, perempuan juga ikut. Dalam perang Badar, perang Uhud itu banyak sahabiyah yang ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jihad itu kan masdar dari jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Lalu ada mujahadah, ada jihad. Artinya semua bersungguh-sungguh. Kalau jihad itu diartikan memerangi musuh. Kalau mujahadah itu memerangi hawa nafsu. Memerangi diri sendiri ini butuh jihad. Kadang kita mau ibadah merasa malas, itu diganggu. Diganggu oleh jin, oleh setan. Itu perlu jihad. Contoh mau jamaah subuh kok berat sekali, meripat panas, kepala pusing. Nah, apalagi? Mulutnya kecut. Soal itu rokokan. Nah, mulutnya kecut, meripatnya ngantuk, sirai ngeluh. Nah, itu panjang gawane tangi isuk seperti itu. Tapi harus ada mujahadah, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan laula nuzzilat suratun, kenapa tidak diturunkan surat? Kenapa tidak diturunkan surat? Fiha dzikrul jihad, yang di dalamnya ada sebutan jihad. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital, maka tatkala diturunkan surat muhkamah yang disebutkan di dalamnya al-qital. Apa surat muhkamah? Di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Muhkamat lawannya mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamah itu pertama adalah ayat yang hukumnya tidak dimansukh. Hukum di dalamnya tidak dihapus. Apa ada ayat Al-Quran yang hukumnya dihapus? Ada. Ayat Al-Quran yang hukumnya dihapus ada. Pada awal Islam,
Itu ketika diwajibkan puasa Ramadan, mereka yang bisa mengeluarkan fidyah boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun dha'amu miskin. Dan atas orang yang mampu berpuasa boleh mengeluarkan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Itu awal Islam. Awal diwajibkannya puasa. Setelah turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kamu menyaksikan Ramadan maka wajib puasa. Maka setelah itu ayat di atasnya dihapus hukumnya. Kata sahabat Ibnu Abbas, ayat di atasnya berlaku untuk orang yang mampu melaksanakan puasa tetapi pada dirinya ada masyaqqah berat. Contohnya apa? Sudah berusia lanjut. Orang yang berusia lanjut itu makannya tidak banyak tapi sering perutnya tidak kuat untuk lapar lama. Nah, usia lanjut, orang yang sakit parah, tidak ada harapan bisa sembuh, atau perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui, itu semuanya kalau Ramadan boleh puasa, boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Tetapi untuk perempuan yang hamil dan menyusui ada bahasanya tersendiri. Kalau ini karena ini juga mau masuk Ramadan, kalau perempuan yang menyusui dan hamil itu mengkhawatirkan atas dirinya sendiri jika dia berpuasa, khawatir lemas, khawatir loyo, khawatir tidak kuat, maka dia boleh membatalkan, mengqadha pada hari yang lain. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan janin yang dikandung atau anak yang disusui, maka dia harus mengqadha sekaligus membayar fidyah, mengqadha dan membayar fidyah. Jadi hamil, tua atau menyusui, khawatir kalau puasa terus nanti janinnya lemah, anak yang disusui nanti menangis terus karena lapar ila akhirih, akhirnya ibunya membatalkan puasanya, maka nanti wajib mengqadha dan membayar fidyah. Lalu yang sering ada pertanyaan begini, perempuan itu menyusui kan sampai 2 tahun, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Menyusui kan 2 tahun. Itu kalau menyusui yang sempurna. Karena kadang ada anak yang baru 7 bulan, 1 tahun, setengah tahun, 15 bulan sudah tidak mau disusui ibunya. Ada anak yang sampai SD kelas 6 sampai SMP masih nyusu terus. Ada. Pernah saya ceritakan, saya dulu punya teman seperti itu. Sekarang jadi kiai di Jawa Barat sana. Itu cerita dia menyusu sampai SMP. Kalau sekolah digojlok sama temannya. Ngemi. Astagfirullahaladzim. Tayyib. Kalau ibunya membatalkan karena mengkhawatirkan anak yang disusuinya atau janin yang dikandungnya, maka dia membatalkan, maka nanti wajib mengqadha dan membayar fidyah. Lalu pertanyaan, bagaimana perempuan yang setiap tahun setahun sekali atau setahun 2 tahun sekali atau setahun setengah sekali punya anak? Wanain recel sampai 10. Lah utang poso terus. Utang poso terus. Waktu pertama tidak puasa, kedua tidak puasa, kedua tidak puasa. Akhirnya fidyahnya dibayar setiap tahun, bayar fidyah. Puasanya
Menurut jumhurul ulama ya harus diqadha. Kapan ngodhoke? Wis pokoke la iso ya ngodhok terus. Nah, begitu. Qadha. Nah. Baik, sekarang kembali ke sini. Orang-orang yang beriman berkata, mbok iya den turunaken surat. Maka tatkala den turunaken surat muhkamah. Tadi bahas muhkamah. Di surat Ali Imran itu kan disebutkan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Yang muhkamat ini adalah ummul kitab, induk dari Alkitab. Kenapa? Pertama, bahasanya nanti kamu cari di usul fikih. Antara lain, ayat muhkamah itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan hukum. Yang kedua, muhkamat menunjukkan hukum dan tidak sampai dimansukh. Tidak sampai dihapus hukumnya. Yang ketiga, al-muhkamat itu al-ayat ad-dallah as-sarihah az-zahirah alal ahkam. Ayat-ayat yang menerangkan hukum dengan sejelas-jelasnya. Itu muhkamat. Nah, ayat muhkamat. Nah, lalu di sini fa idza unzirat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital, maka ketika diturunkan surat muhkamah yang tidak dimansukh, tidak dihapus minha dari ayat itu syai'un sedikit pun, wa dzukira fihal qital dan disebutkan di dalamnya peperangan, maka apa yang terjadi? Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka kamu melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ai syakkun yaitu keraguan, wa humul munafiqun dan mereka itu orang-orang munafik, yanzuruna ilaika mereka melihat kamu, yanzuruna hali padha ningali sapa alladzina fi qulubihim marad ilaika maring sira nadharal maghsyi kalawan peningali wong kang al-maghsyi alaihi wong kang pingsan, apa bahasa Jawane, wong kang semaput. Nah, al-maghsyi alaihi kelawan peningali wong kang semaput. Wahumul munafiqun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi alaihi minal mauti saking mati, khaufan minhu karana wedi mati, wa karahiyatan lahu lan karana benci mati. Khaufan karana wedi minhu saking mati, wa karahiyatan lan karana benci lahu maring mati. Itu lihat, kalau khauf min, kalau karahiyah lahu, bukan karahiyatan minhu, tidak. Bahasa Arab itu sulitnya penggunaan huruf jar itu. Itu harus punya rasa bahasa. Nah, kalau orang Arab menafsirkan memang orang Arab yang punya bahasa. Nah, khaufan minhu, karahiyatan lahu, raghbatan fihi, raghbatan anhu. Raghbatan fihi senang, raghbatan anhu tidak senang. Seperti itu penggunaan huruf jar. Ini khaufan minhu karena takut mati, wa karahiyatan lahu dan karena benci mati. Ai fahum yakhafuna, yaitu mereka semua ketakutan, minal mauti dari mati, wa yakrahunahu dan mereka membencinya. Fa'aula lahum maka celakalah mereka itu. Fa'aula lahum,
Ini saya bawa kitab satunya, kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang baru meninggal, baru 2 minggu meninggal. Nah, ini beliau meninggal di Turki, sudah saya ceritakan. Ngajar di Saudi, di Ummul Qura, ngajar di tempatnya Sayyid Maliki. Beliau mengarang kitab banyak sekali. Kalau tidak salah 39 tahun ngajar di Saudi, tidak mendapat kewarganegaraan Saudi. Tinggal di Turki, langsung oleh pemerintah Turki diberi kewarganegaraan. Langsung meninggal di sana pada hari Jumat. Nah, di Saudi sulit menjadi warga negara. Saudi sulit. Yang akhir-akhir itu baru mudah. Waktu awal perang melawan Yaman, melawan Houthi itu mudah. Anak-anak muda bisa menjadi warga negara Saudi dengan syarat daftar jadi tentara, ditugaskan berangkat ke Yaman. Setor mati akan-akan ya. Yang mau daftar jadi tentara, dilatih terus berangkat ke Yaman untuk perang melawan Houthi, bisa mendapat kewarganegaraan. Kalau tidak begitu, tidak diberi. Sulit jadi warga negara sana karena banyak sekali orang dulu yang ingin jadi warga negara sana. Tapi kalau seperti Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ini alim besar. Nah, itu mengajar di Ummul Qura. Cuma karena punya pendapat berbeda dengan tokoh Saudi, akhirnya dikeluarkan. Lalu mengajar di tempatnya Sayyid Maliki dengan mengarang kitab. Dan ini termasuk gurunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini beliau mengatakan, fa'aula lahum ay fawailun lahum. Asal artinya fa'aula, maka lebih utama lahum, bagi mereka. Tapi ternyata artinya fawailun lahum, maka celaka bagi mereka. Maksudnya celaka apa? Celaka bagi orang munafik itu. Orang yang beriman menginginkan diturunkannya ayat yang di dalamnya disebut perintah untuk perang, jihad fi sabilillah. Begitu turun surat yang menerangkan tentang peperangan, orang munafik mendengar dan tahu itu, maka orang munafik kamu lihat seperti orang yang pingsan karena takut mati. Takut sekali. Nah, seperti orang sekarang ada corona, wedine nemen. Seakan-akan nek ndelik ning jero kamar ora mati. Masih ndelik jero kamar wayahe mati ya mati. Iya kan? Mati di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Nah, delik jero kamar. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ditanya, "Ya Syekh, limadha al-an tantashir al-jaihah corona?" Jawaban beliau enak sekali dari ayat Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayat 59 surat Al-Isra. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Asal artinya, dan kami tidak menurunkan ayat-ayat mukjizat-mukjizat kecuali untuk menakut-nakuti lil ibadi, kepada para hamba, fayu'minu, lalu mereka beriman. Dan sekarang ada itu, mereka banyak yang ketakutan. Kata beliau, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak menurunkan ayat-ayat kecuali untuk menakut-nakuti. Menakuti supaya orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah tidur di rumah, orang berangkat ke masjid. Keliru itu. Nah, berangkat ibadah, semangat. Nah, orang munafik begitu. Yanzuruna ilaika nadharal maghsyiyya alaihi minal maut. Turun ayat jihad, langsung orang munafik melihat kamu, kepada kamu Muhammad,
nadharal maghsyi alaihi minal maut, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Fa'aula lahum, maka kalau diartikan lebih baik, maka itu lebih baik bagi mereka, bagi munafik mati itu lebih baik. Kalau diartikan satunya fa'aula lahum, maka celaka bagi mereka orang munafik. Nah, ini fawailul lahum. Qala fit tashil, disebutkan di dalam kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil, disebutkan wahia kalimatun ma'naha at-tahdid wad du'a'u alaihim. Ini kalimat maknanya at-tahdid, menakut-nakuti, wad du'a'u alaihim, dan doa buruk atas mereka. Ya, kalau diartikan mereka orang munafik melihat kamu seperti orang yang pingsan karena takut mati, lalu diartikan maka mati lebih baik bagi mereka. Benar. Diartikan maka celakalah mereka orang munafik, juga benar. Orang munafik begitu. Kalau ada panggilan jihad, panggilan perang, paling takut. Kalau sekarang ada orang yang terlalu berani tapi salah sasaran, yaitu teroris itu. Itu bukan jihad. Nah, apa itu? Pokoknya mati ini orang mati syahid tapi mati sangit. Mati sangit, kena bom kabeh mati. Nah, kena bom mati. Tapi kita harus hati-hati. Apa semua yang disebut teroris itu teroris? Versi siapa itu? Nah, kadangkala dibuat-buat. Seperti orang 6 yang ditembak, pengawal Habib Rizik ditembak. Itu bukan teroris. Dibunuh, katanya teroris, katanya melawan polisi. Semua orang tahu itu. Makanya kadang teroris itu teroris sungguhan, kadang tidak. Kenapa? Karena untuk mencairkan dana. Kalau mereka sudah bisa menangkap, wah beritanya seluruh dunia, dana cair, pangkat naik, ila akhirih. Jadi kadangkala orang itu mencari pangkat karena apa ya? Dengan mengorbankan orang, biasa. Nauzubillah min dzalik. Nanti akhir-akhirnya anak cucunya jadi korban juga itu. Nah, iya. Kezaliman itu akan kembali. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ada lagi, kezaliman itu akan kembali kepada pelakunya. Makanya hati-hati kamu dalam hidup, jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Kezaliman kepada orang lain akan kembali. Kadang ada pemimpin membunuh orang. Begitu matinya sulit sekali. Mungkin rohnya ditarik malaikat, dikembalikan lagi, tarik malaikat, kembalikan lagi, tarik malaikat, kembalikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang sering membunuh orang. Karena saya dulu melihat, pemimpin Indonesia mati ini wangel, suwi orang mati-mati. Begitu sudah mati, telah meninggal dengan tenang, ditunggu Bapak di surga. Nah, tayyib, kita teruskan. Jadi yang beriman menginginkan turunnya ayat muhkamah tentang perang, sementara yang munafik ketakutan. Fa'aula lahum, maka celakalah bagi mereka. Mubtada'un khabaruhu ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ini bisa juga fa'aula lahum menjadi mubtada, ta'atun wa qaulun ma'ruf jadi khabar. Fa'aula lahum kalau jadi mubtada khabar dikaitkan dengan bawahnya, maka luweh utama lahum kedue wong kang padha iman, ta'atun ketaatan, wa qaulun ma'ruf lan pengucapkan bagus. Lalu di tafsir ini dikatakan ta'atun utawi ketaatan. Nah, itu yang ta'atun jadi mubtada. Ta'atun utawi ketaatan, wa qaulun ma'ruf lan pengucap kang bagus.
ai hasanun laka tegese bagus laka kedue sira. Fa idza azamal amru maka nalikane wis tetep apa al amru perkara ai tegese furida wis den fardoaken wis den wajibaken apa al qitalu perang. Falau sadaqu maka lamun padha beneraken sapa alladzina amanu Allah ing Gusti Allah fil imani ing dalem iman wa taati lan taat lakana yakti ana apa beneraken iku khairan luweh bagus lahum kedue alladzina amanu. Taat dan perkataan yang baik itu baik bagimu. Maka apabila telah tetap ketentuan, yang dimaksud azamal amru telah tetap ketentuan wis tetap perkara adalah furidul qital, apabila telah difardukan peperangan, karena di atas ingin diturunkan surat yang ada sebutan perang, akhirnya benar-benar diturunkan, berarti kewajiban perang sudah tetap harus dilaksanakan. Setelah itu falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Jika mereka membenarkan Allah, maksudnya membenarkan permintaannya setelah turun, benar-benar dia imani, dia percayai perintah Allah itu khairal lahum, maka itu lebih bagus bagi mereka. Para sahabat Nabi begitu. Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Sahabat yang belum ikut perang Badar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayo kita berangkat perang, memerangi musuh. Karena musuh akan datang dari Mekah." Rasulullah berada di mana namanya? Madinah dengan para sahabat sudah hijrah tahun ketiga Hijriyah. Lalu sahabat mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, ayo berangkat perang." Akhirnya Rasulullah memakai baju perang. Rasulullah sebelumnya belum memakai baju perang karena belum ada izin dari malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang, Nabi memakai pakaian perang. Setelah memakai pakaian perang mau berangkat, ada sebagian yang munafik mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak usah berangkat ya Rasul." Dijawab, tidak pantas utusan Allah kalau sudah memakai baju perang kembali lagi. Berangkat. Setelah berangkat, jumlahnya kurang lebih 1000 lebih sedikit, yang 300 orang pulang. Siapa mereka? Orang-orang munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Yang 700 lebih sedikit terus melanjutkan peperangan, akhirnya bertemu dengan musuh di Uhud. Terus jumlah musuh kafir Makkah 3000 orang. 3000 musuh 700. Tapi iman kan kuat. Akhirnya di situ diatur oleh Nabi, ini pasukan ini di sini, di Jabal Rumah ini di sini dan seterusnya. Dalam peperangan itu sahabat Nabi yang gugur kurang lebih 70 orang. Syuhada sab'una syahidan, 70 syahid. Wa minhum sayyidus syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Di antara mereka ada sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Terus sekarang di sana dibangun Masjid Sayyidus Syuhada, Masjid Uhud. Masih baru berapa, 3 tahun apa 5 tahunan masjidnya. Ya, bulan yang lalu saya sudah sholat di situ, sholat asar di situ. Masjid Sayyidus Syuhada.
ya untuk mengenang sahabat Nabi yang gugur di tempat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu kenapa sampai kalah dan seterusnya kamu baca di sejarah perang Uhud. Terjadi pada tahun ketiga. Para sahabat Nabi itu kalau dipanggil Nabi jihad berangkat. Ada sahabat siapa namanya itu? Ya Allah, astagfirullahaladzim, lupa namanya. Itu ketika sedang makan kurma. Makan kurma. Belum habis mendengar panggilan jihad, langsung kurma diletakkan, dia ikut berangkat. Kata dia apa? Aku menghabiskan kurma ini terlalu lama. Aku sudah mencium bau surga ada di Uhud. Langsung ikut berangkat. Syahid. Nah, subhanallah. Sampai seperti itu. Kalau kita ada panggilan, ayo hayya 'alas shalah, jek mangan pecel enak terus nih dhisik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ijik mangan pecel enak. Terus nih dhisik. Masya Allah. Sahabat Nabi makan kurma, ada panggilan jihad fi sabilillah. Kurma diletakkan, berangkat terlalu lama. Aku menghabiskan kurma ini. Bau surga tercium di Uhud. Masya Allah. Ta'atu wa qawlun ma'ruf fa idza 'azama al-amru, maka apabila telah tetap ketetapan atau perkara perintah jihad, falau sadaqullaha lakana khairal lahum, maka kalau mereka membenarkan Allah maka itu lebih baik bagi mereka. Wa jumlatu lau jawabu idza, jumlah kalimat lau itu jawab idza. Falau sadaqullah itu jawab dari fa idza azamal amru. Nahwu ini nahwu. Ya, tadi itu maka apabila perintah telah tetap atau ketentuan perang telah diwajibkan, maka kalau mereka membenarkan Allah dalam iman dan taat, maka itu lebih baik bagi mereka. Fahal asaitum bikasri sin wa fathiha, bisa dibaca dua. Fahal asaitum, fahal asitum, wa fihi, dan di dalam lafaz fa asaitum, wa fihi lan iku ing dalam lafaz asaitum iltifatun utawi iltifat. Iltifat itu perpindahan dhamir yang ada di sini dari mereka kepada kamu semua. Tadi kan mereka. Contoh, wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman. Siapa itu? Mereka kan. Lalu disebutkan lagi falau sadaqullaha lakana khairal lahum, sadaquhum mereka, lakana khairal lahum mereka orang-orang yang beriman. Sekarang fahal asaitum, maka apakah barangkali kamu semua moko apa toh menawa sira kabeh dari mereka menjadi sira kabeh, dari mereka menjadi kamu semua. Ini namanya iltifat. Kenapa? Karena yang diajak bicara memang orang-orang yang beriman. Tadi membicarakan orang-orang yang beriman begini, perkataannya bagus, membenarkan perintah Allah, ketentuan perang dari Allah, mereka benarkan, maka itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah barangkali kamu semua yang beriman, ini ada iltifat anil ghaibah ilal khitab, perpindahan dhamir dari ghaib ilal khitab kepada mukhatab. Ai la'allakum, artinya fahal asaitum, tadi awal tidak saya artikan dulu karena artinya ini. Ai la'allakum, menawa utawi sira kabeh, in tawallaitum a'radtum, lamun mingu sapa sira kabeh, anil imani saking iman,
iku antufsidu yen to gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wa tuqatti'u lan padha megot sira kabeh arhamakum ing pira-pira rahim, hubungan rahim kamu sira kabeh. Ai ta'udu tegese bali sapa sira kabeh ila amril jahiliyati maring perkara jahiliyah minal baghyi bayane al-baghyi melampaui batas, melakukan kezaliman, ngelewati wates, wal qitali lan perang. Pada masa jahiliyah kan seperti itu. Yang kuat memerangi yang lemah. Suku yang kuat memerangi suku-suku yang lemah. Maka apakah kamu semua, barangkali kamu semua, jika berpaling dari keimanan, yaitu kamu berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan rahim, persaudaraan, yaitu ta'udu ila amril jahiliyah, kamu semua kembali kepada urusan jahiliyah, minal baghyi wal qital, dengan melakukan kezaliman dan peperangan, ulaika mereka itu, ay al mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, alladzina la'anahumullah, ulaika utawi mengkono-mengkono wong mau al mufsidun tegese kang padha gawe kerusakan iku alladzina wong akeh la'ana kang wus nglaknat hum ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah. Fa asamma nuli ndadekaken tuli sapa Allah hum ing ulaika anistima'il haqqi saking amrih ngurungoaken hak, wa a'malan dadekaken wuta sapa Allah absarahum ing pira-pira peningale ulaika, peningale wong kang padha gawe kerusakan mau, antarikil huda saking dalan pituduh. Orang-orang yang berpaling dari keimanan, berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan hubungan rahim, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ditulikan telinganya, bukan tuli yang sebenarnya, karena telinganya mendengar hak tetapi tidak mau mengikuti hak. Terus wa'ama absarahum, pandangannya dijadikan buta, melihat tetapi tidak mengambil pelajaran. Jadi orang-orang yang memutuskan rahim, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dilaknat itu bahaya. Nah, ini berkaitan dengan orang munafik di atas. Orang munafik itu mereka kan berbuat kerusakan, pura-pura Islam padahal di belakangnya memusuhi. Contohnya seperti Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Lalu orang-orang sekarang, nah ini ambil pelajaran, orang sekarang pun juga seperti itu. Hati-hati kalau sampai berbuat kerusakan di muka bumi terus memutuskan tali silaturahim. Imam Ja'far As-Shadiq, cicit Nabi Ja'far As-Shadiq. Ya, jadi Sayyidina Ali punya putra Husain, punya putra Muhammad Al-Baqir, punya putra Ja'far As-Shadiq. Muhammad Al-Baqir apa Muhammad Al-Baqir Ja'far As-Shadiq, sampai lupa saya. Itu ayahnya berpesan, wahai anakku,
kamu jangan berteman dengan orang yang memutuskan hubungan rahim. Orang memutuskan silaturahim. Kenapa? Karena mereka dilaknat dalam Al-Quran 3 kali. 3 kali. Orang yang memutuskan rahim disebutkan di dalam suratul Baqarah, di dalam suratul Ra'd, di dalam surah Muhammad. Pesan ayahnya, kamu jangan berteman dengan orang yang memutus rahim. Maka hati-hati. Hati-hati kamu punya family, punya apa. Karena sekarang banyak putus hubungan rahim karena berebut warisan. Ada enggak? Kathir jiddan. Berebut warisan sampai putus hubungan rahim, akhirnya sudah. Anaknya semua tidak ada yang mendatangi, satunya tidak ada. Putus. Bahaya. Cucu Nabi sampai berpesan seperti itu. Nah, ayat ini termasuk yang melaknat ini. Ulaikal ladzina la'anahumullah fasammahum wa'ama absarahum. Sudah sampai ayat 23. Sebetulnya ini ya masih putus ceritanya. Tapi kalian sudah melihat jam terus. Nah, mosok gak mari-mari. Ya tak mareni saiki. Naam. Sampai ayat 13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله.